Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Yuliana, mahasiswa PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024 Universitas Pakuan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kampanye praktik baik dengan judul penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD di kelas 11E SMA Negeri 10 Kota Bogor. Berikut pembahasan yang akan disampaikan pada kampanye praktik baik ini. Ringkasan intervensi terkait penerapan scaffolding pada ZPD. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara saat praktik pengalaman lapangan 1, diperoleh informasi bahwa pada pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 11E SMA Negeri 10 Kota Bogor masih banyak peserta didik yang belum memahami konsep materi yang sedang dipelajari. Pelaksanaan pembelajaran disamaratakan tanpa melihat perbedaan latar belakang kemampuan ataupun sosiokultural peserta didik. Seperti yang kita ketahui, bahwa peserta didik memiliki beragam kemampuan dan latar belakang, baik itu dari aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Maka dari itu, guru perlu memberikan fasilitas pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan dan latar belakang peserta didik. Guru dapat mewujudkan ketercapaian tujuan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan juga kemampuan peserta didik dengan merancang pembelajaran menggunakan strategi, teknik, dan metode yang tepat. Strategi pembelajaran yang dapat digunakan agar kemampuan peserta didik dapat berkembang yaitu dengan menggunakan scaffolding. Scaffolding pada ZPD merupakan strategi pembelajaran di mana peserta didik diberikan sejumlah bantuan, kemudian perlahan-lahan diadakan pengurangan terhadap bantuan tersebut. Hingga pada akhirnya, peserta didik dapat menunjukkan kemandirian yang lebih besar dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya apa yang dimaksud dengan ZPD? ZPD dikenalkan oleh Vygotsky dan memberikan gagasan mengenai jarak antara tingkat perkembangan aktual untuk memecahkan masalah secara mandiri dan tingkat perkembangan potensial ketika memecahkan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau guru, atau dalam kolaborasi dengan teman sebaya yang lebih mampu. Berikut, penerapan scaffolding dalam pembelajaran yang dilaksanakan di kelas 11E pada mata pelajaran Bahasa Indonesia bab 3, topik menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dengan menggunakan model Problem Based Learning atau PBL. Yang pertama yaitu mengidentifikasi ZPD pada peserta didik dengan melakukan asesmen diagnostik kognitif atau asesmen awal sebelum memulai pembelajaran. Yang kedua yaitu mengenalkan materi dan tujuan pembelajaran. Langkah yang ketiga yaitu mengelompokkan peserta didik berdasarkan perkembangannya. Pada pengelompokan ini, kelompok dibuat secara heterogen, yang bertujuan agar setiap kelompok memiliki kombinasi peserta didik dengan berbagai tingkat kemampuan, sehingga peserta didik dapat saling menguatkan dan belajar satu sama lain. Berdasarkan konsep ZPD, melalui pengelompokan, peserta didik dapat merasakan lingkungan yang inklusif dan mereka tidak hanya belajar melalui guru, tapi juga melalui interaksi atau kerjasama dengan teman sejawat. Adapun langkah yang keempat yaitu guru memberikan tugas sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik. Selanjutnya, langkah yang kelima, yaitu guru memberikan bimbingan kepada peserta didik terkait aktivitas belajarnya menggunakan metode scaffolding. Scaffolding ini diberikan saat peserta didik melakukan diskusi. Saya memberikan petunjuk, saran, dan penjelasan tambahan untuk membantu peserta didik mengembangkan pemahaman mereka menjadi lebih dalam. Seiring berjalannya waktu, saat peserta didik semakin mandiri, dukungan ini secara bertahap dikurangi. Hal ini memungkinkan mereka untuk menyelesaikan tugas atau masalah secara lebih mandiri.
Lalu tahap yang keenam yaitu melakukan kegiatan presentasi kelompok. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berbagi pemahaman dan hasil diskusi yang telah dilakukan dalam kelompok mereka. Langkah terakhir yaitu melakukan refleksi dan evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Hasil penerapan scaffolding tersebut memiliki dampak yang sangat positif dalam pembelajaran. Strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang digunakan dapat mengakomodasi karakteristik peserta didik yang berbeda-beda, baik dari latar belakang sosial, budaya, ekonomi, dan politik, maupun tingkat pemahaman peserta didik yang beragam, sehingga terjadi interaksi belajar yang positif dan saling mendukung yang dapat meminimalisir kesenjangan antara peserta didik yang mahir dan perlu bimbingan dalam memahami materi. Pembelajaran dengan penerapan scaffolding juga mampu menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, karena peserta didik dapat berkolaborasi secara aktif dengan sesama temannya, serta dengan guru sebagai fasilitator selama memberikan bimbingan dan bantuan. Selanjutnya yaitu pencapaian hasil belajar peserta didik dapat optimal. Hal ini dapat dilihat dari data hasil perbandingan asesmen sebelum penerapan scaffolding atau prates dan asesmen setelah penerapan scaffolding atau postes. Nilai rata-rata prates yaitu 67 dan nilai rata-rata postes yaitu 79. Peningkatan nilai rata-rata ini menunjukkan adanya perubahan yang signifikan dalam pemahaman peserta didik mengenai materi yang diajarkan. Pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada ZPD. Penerapan scaffolding sesuai dengan ZPD peserta didik dapat membantu peserta didik mengatasi hambatan belajar, memperdalam pemahaman peserta didik, meningkatkan kemandirian peserta didik, dan pada akhirnya mengoptimalkan pencapaian hasil belajar peserta didik. Replikasi penerapan scaffolding di berbagai konteks atau kelompok belajar dapat dilakukan. Dengan demikian, scaffolding tidak hanya mendukung pembelajaran di satu situasi, tetapi juga dapat diadaptasi dan diterapkan di berbagai kondisi untuk mengoptimalkan hasil belajar peserta didik. Berikut merupakan rujukan-rujukan yang saya gunakan dalam menyusun materi kampanye praktik baik ini. Sekian kampanye praktik baik yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.